bosku, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tips yang saya lakukan agar kita tetap konsisten dalam mengupload video. Banyak dari kita, dan bahkan saya sendiri pernah mengalami titik di mana kita kehabisan ide. Ketika kita kehabisan ide, yang kita lakukan adalah pertama, memilih berhenti untuk mengupload video. Yang kedua, kita memilih mengupload konten yang tidak sesuai dengan tema channel kita. Kedua hal yang kita lakukan tersebut pastinya akan membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan channel kita. Yang pertama, ketika kita memilih untuk berhenti, kita akan mengalami penurunan jumlah penayangan pada channel kita. Dan kalau kita memilih untuk membuat konten yang tidak sesuai dengan channel kita, maka reputasi kurang baik dari penonton terhadap channel kita. Oke, hal-hal seperti ini harus benar-benar kita kuasai. Jangan sampai titik kehabisan ide selalu terjadi pada channel kita. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk kalian. Tips yang pertama, jangan pernah menyepelekan ide yang terlintas. Yang harus menjadi pegangan sama kita, yang harus menjadi prinsip sama kita, bahwa semua ide itu layak untuk ditonton. Selama ide yang kita hasilkan adalah ide yang bermanfaat, baik mengedukasi ataupun menghibur. Jangan ada di pikiran kita, kalau saya buat seperti ini tidak ada yang menonton. Kalau saya buat seperti ini tidak ada yang mencari. Saya contohkan saja cara mengaktifkan fitur komunitas. Itu adalah hal yang sederhana. Bagi orang yang sudah 1000 subscriber pasti tahu bagaimana cara mengaktifkan fitur komunitas. Tapi bagi orang yang di bawah 1000 subscriber, mereka sangat membutuhkan informasi seperti itu. Bahkan cara mengupload video yang benar ke YouTube saja, banyak kok orang yang mencarinya. Jadi jangan pernah menyepelekan ide yang terlintas di kepala kita. Selalu catat ide yang terlintas di kepala kita. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, tonton video dari channel yang sejenis, baik channel kecil maupun channel besar. Lakukan riset terhadap channel tersebut. Topik-topik mana saja yang belum pernah kamu sampaikan yang ada pada channel tersebut. Catat, lalu modifikasi, sampaikan dengan caramu apa yang kamu ketahui mengenai topik tersebut. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, sering-sering membaca komentar di channel yang sejenis dengan channelmu. Di situ kamu akan menemukan pertanyaan dan bahkan request dari para subscriber di channel tersebut. Kamu catat lalu jadikan konten di channelmu. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, kalian bisa membuat konten berseri. Contohnya saja seperti ini, menu rendang. Hari ini kita masak rendang ayam, besok kita masak rendang sapi. Besoknya lagi kita memasak rendang jengkol. Secara teknis dari sisi memasak, rendang sapi, rendang ayam, dan rendang jengkol memiliki kesulitan tersendiri. YouTube dan penonton tidak akan menganggap ini adalah konten yang berulang. Jadi jika kalian sudah memang tidak tahu mau buat apa lagi, kalian bisa buat konten berseri. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, ini bagi kalian yang sudah memiliki fitur komunitas. Jika kalian sudah memiliki fitur komunitas, kalian bisa tanyakan sama para subscriber kalian, topik apa lagi sih yang mau dibuat untuk channel kalian. Oke, itu tips yang kelima. Tips yang keenam, tips yang terakhir, yaitu dengan membuat topik yang berbeda, dengan memperhatikan siapa penontonmu. Saya tidak begitu menyarankan tips yang keenam ini karena akan berdampak pada channelmu. Saya contohkan saja, dulu saya membahas tentang KineMaster. Di dalam channel saya ada 2 kategori penonton, yaitu yang pertama, kategori orang-orang yang menyukai tentang editing KineMaster. Dan yang kedua, yaitu YouTuber-YouTuber pemula yang ingin belajar mengenai tutorial KineMaster. Oke, nah orang yang menyukai editing KineMaster ini kategori pertama, belum tentu YouTuber pemula. Lalu saya memutuskan, saya akan membuat topik baru yaitu mengenai seputar YouTube karena saya tahu orang-orang yang YouTuber pemula ini yang menyukai tentang editing KineMaster pasti juga akan menonton video saya mengenai seputar YouTube. Tapi di sini akan ada dampak di mana saya akan kehilangan penonton dengan kategori yang pertama yaitu yang menyukai editing KineMaster. Oke. Nah,
Saya memperhatikan siapa penonton saya dan persentase penonton saya, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Oke, saya harus kehilangan salah satu di antaranya ketika saya memilih untuk beralih pada topik tersebut. Ingat, ketika kalian beralih pada topik tersebut, kalian harus bisa mempertahankan topik tersebut dalam jangka yang lama. Jangan hanya dengan sekali atau 2 kali membuat video lalu kalian membuat topik yang baru lagi, karena akan berdampak pada reputasi channelmu. Itu dia 6 tips yang bisa saya kasih buat kalian. Semoga bermanfaat. Saya Megawati Sinaga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, please dong tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you.